Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita semua. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Ais bin Abdissalam. Bacaan ketiga nih kalau nggak salah halaman 24. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslur rabi'u fima yujtanabu fih. Bermula fasal yang keempat itu pada menjelaskan ma. Yujtanabu yang dihindarkan akan dianya ma, fihi padanya puasa. Apa saja yang perlu kita hindari selama berpuasa, baik berpuasa wajib atau berpuasa sunnah. Wahwa anwa'un, dan dianya ma yujtanabu fih, dan dianya ma yang perlu dihindari itu ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertamanya al-wisalu, wisal, menyambung. Wisal maknanya berpuasa 2 hari berturut-turut misalkan, atau 3 hari tanpa makan minum, tanpa buka. Nah, itu terlarang dalam mazhab Syafi'i. Khilaf pendapat, ada yang bilang makruh, kemudian makruh juga khilaf, ada makruh tahrim, ada yang bilang makruh tanzih. Dalilnya qala Abu Hurairah, berkata oleh Abu Hurairah, naha Rasulullah, telah melarang oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, dari wisal. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkatalah oleh seorang laki-laki dari kaum muslimin di antara para sahabat. Apa katanya? Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah itu engkau melakukan wisal, bukankah engkau suka puasa wisal kadang-kadang? Ya, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ayyukum misli, dan bermula siapa di antara kamu itu yang sepertiku. Tentunya Nabi dan sahabat beda. Kata Nabi, Nabi punya kekuatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini abitu, bata yabitu. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku bermalam, atau aku tidur dalam keadaan memberi makan akan aku oleh Tuhanku, dan memberi minum ianya Tuhan akan aku. Aku dapat makanan, dapat minuman di sisi Tuhan. Nah, ini kalau kita maknai makanan dan minuman hakiki, berarti Nabi nggak wisal sebenarnya kan? Karena Nabi makan dan minum. Misalkan arti makan minum di sini makan yang sebenarnya, rezeki dari Allah. Kayak Sayyidah Maryam misalkan dapat rezeki khusus, itu berarti Nabi nggak wisal karena ada bukanya, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Tapi Nabi menyatakan, siapa di antara kamu yang sepertiku? Aku bermalam dalam keadaan memberi makan akan aku oleh Tuhanku, memberi minum ianya Tuhan akan aku. Falamma abau ayyantahu anil wisali wa bihim yauman summa yauman. Manakala enggan mereka dari bahwa berhenti mereka dari wisal, wasala, ikut wisal ianya Nabi dengan mereka sehari kemudian sehari. Karena para sahabat ketika itu masih ada yang melakukan wisal, nggak berhenti, Nabi pun melakukan wisal bersama mereka. Hingga mereka kelelahan, nggak kuat mengikuti. Sumara awil hilala. Kemudian mereka melihat akan hilal, bulan baru. Faqala, maka Nabi berkata, lau ta'akharal hilalu lazidtukum. Kalau tertakhirlah oleh hilal, sungguh aku akan menambahkan kamu. Aku akan puasa wisal terus. Kal munakkililahum, seperti menghukum bagi mereka. Seperti menghukum bagi mereka. Hina abau ayan tahu, ketika mereka enggan bahwa mereka berhenti. Artinya Nabi semacam menghukum mereka agar jera. Karena tidak mau berhenti melakukan wisal. Wa inna naha anil wisali lima fihi min idha'afil quwa wa idmaril ajisadi. Hanya saja menahan ianya Nabi dari wisal, lima fih, karena ma yang ada ianya ma dalamnya wisal. Nabi melarang wisal karena ada alasannya. Apa alasannya? Min idha'afil quwa, dari melemahkan kekuatan, wa idmaril ajisadi, dan melemahkan badan. Idmar juga artinya idha'af. Nah, karena wisal itu melemahkan badan, melemahkan kekuatan kita, min ghairi ibadah, melemahkan dari tanpa ibadah. Artinya ibadah hanya puasa saja, nggak kuat melakukan ibadah yang lain, kekurangan makanan misalnya. Nah itu, makanya Nabi melarang.
Wa ammar Rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun berunda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in kana akluhu wa syurbuhu wa inda rabbih hakikatan fa innahu lam yuwasil. Dan jika adalah makannya Nabi dan minumnya Nabi di sisi Tuhannya itu benar-benar hakikat, maka sesungguhnya Nabi itu tidak wisal iya. Ini maknanya Nabi melarang wisal. Nabi sendiri wisal. Sebagaimana hadis di atas. Tapi Nabi menyatakan, saya tidak seperti kamu karena saya dapat makanan di sisi Tuhan. Jika adalah makannya Nabi dan minumnya Nabi di sisi Tuhannya itu hakikat. Bila dalam hadis tadi, kita maknai, ini abitu, aku bermalam, Tuhan memberiku makan. Makan ini makan yang sebenarnya. Fa'innahu lam yuwasil. Maka sesungguhnya Nabi itu tidak wisal ya. Berarti kalau Nabi ada makan, makan di sisi Tuhan, walaupun makannya kita tidak bisa melihatnya, makan yang sebenarnya berarti Nabi nggak wisal, ada bukanya kan? Makanya juga Nabi melarang sahabatnya untuk wisal juga, karena Nabi nggak wisal makan. Wa in abbara bil akli wa syurbi an quwwatil unsi billah wa sururi bi qurbihi faqad qama dzalika maqamal akli wa syurbi fi in'ashi qawahu. Dan jika mengibaratkan yanya Nabi, jika mengungkapkan yanya Nabi dengan makan dan minum tentang kekuatan romantismenya dengan Allah, kekuat unsi ini dekat. Jika mengungkapkan ya Nabi dengan makan dan minum tentang kekuatan kedekatannya dengan Allah, wasururi dan tentang kegembiraan bikurbihi dengan dekatnya Allah, dekatnya Nabi dengan Allah maksudnya. Maka sungguh berdirilah oleh demikian kedekatan Nabi dengan Allah, gembiranya Nabi dengan dekat Allah, maqamal akli pada posisi makan dan minum, fi in'asyiqwah pada menggerakkan, menguatkan kekuatannya Nabi. Maknanya begini, jika Nabi mengungkapkan tentang makan dan minum, jika maksud Nabi, Nabi makan dan minum di sisi Tuhannya tadi. Maksud Nabi dengan makan dan minum, kekuatan dekatnya Nabi dengan Allah, kegembiraan ketika Nabi dekat dengan Allah, itu maksudnya bukan makan sebenarnya. Maka sungguh berdirilah demikian. Kedekatan Nabi dengan Allah itu bisa mengganti posisi makan dan minum dalam menggerakkan, menghidupkan kekuatan Nabi. Nabi tetap kuat, walaupun nggak makan hakiki. Bal huwa ablagu minat ta'ami wasyarab. Bahkan dianya kegembiraan Nabi dengan dekatnya Allah itu lebih kuat daripada makan dan minum. Karena yang bisa menguatkan diri itu tidak melulu sifatnya makanan. Nah ini buktinya ada syair nih. Waqad sumtu an lazzati dahri kulliha. Ada seorang berkata, saya nggak tahu namanya. Dan sungguh aku telah puasa dari kelezatan masaku. Makna kelezatan masaku, kelezatan hidupku. Dan sungguh aku berpuasa dari mendapatkan kelezatan hidupku. Seluruhnya hidupku. Seluruhnya kelezatan. Dan sungguh aku berpuasa dari kelezatan masaku. Artinya aku berpuasa sepanjang hidupku. Kulihat seluruhnya kelezatan. Wa yauma liqakum zaka fitru siyami. Dan pada hari bertemu kamu, kamu di sini kembali kepada Allah ta'zim. Yauma liqakum, pada hari bertemu engkau wahai Tuhan. Zaka, bermula demikian hari itulah fitru siyami, itulah berbuka puasa. Ketika aku bertemu denganmu di akhirat ya Allah, itulah aku berbuka dari kelezatan yang aku tahan selama ini. Walaqad wajadtu lazadzatan laka fil hasya. Ini bukan lazadahu, lazadzatan. Dan sungguh aku dapati akan kelezatan bagimu dalam hasya perut. Walaqad wajadtu, sungguh aku mendapati akan kelezatan untukmu dalam perut. Laisat limakulin wala masyrub, yang tidak ada ianya kelezatan bagi makanan dan minum. Aku mendapatkan kelezatan dalam diriku, kelezatan yang bukan disebabkan karena makanan dan minum. Nah, ini menunjukkan ada hal-hal tertentu yang juga menguatkan diri. Nggak melulu sifatnya makanan. Kesimpulan, yang pertama yang terlarang dalam puasa yaitu wisal. Asani al-qublatu, yang kedua itu qublah. Qublah ini mengecup istri. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mengecup ia wahwa shaim, padahal dianya Nabi itu dalam keadaan puasa. Wa yubashiru, mubasyarah ianya Nabi, mubasyarah dalam arti memeluk ianya Nabi, wahwa shaim, padahal dianya Nabi itu yang puasa. Walakinnahu amlakuhum li arabih, tetapi Nabi itu yang paling bisa menguasainya mereka.
amlaku memiliki atau mengendalikan, tetapi Nabi itu amlakuhum yang paling bisa memiliki, yang paling bisa mengendalikan di antara mereka li arabih bagi arabihi. Arabihi kita artikan bagi hajatnya Nabi. Nabi nggak tergoda kan, nggak bersyahwat walaupun memeluk istri di bulan puasa. Ini arabih kita baca, ada juga riwayat li irbih. Dua, li arabih bi fathil hamdati warra'i wa bil muwahhadah. Nah, Fatah hamdah dan ra arabih pakai ba ai hajati. Wa yurwa diriwayatkan li irbih dengan kasrah hamdah dan sukun ba. Artinya adwih, udwih anggota. Kalau kita baca li irbih, tetapi Nabi itu yang paling bisa mengendalikannya mereka bagi anggota badannya. Ya. Faman kana syaikhan ya'manu ala nafsih min tahriki syahwat. Maka barang siapa yang ada yang seorang itu udah tua, ya'manu, yang merasa aman ia kepada dirinya dari menggerakkan syahwat, fa ifsadi shaumi dan aman dari merusak puasa, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa dengannya qublah, boleh. Jadi qublah ini tergantung orangnya. Kalau anak muda khawatir membatalkan puasa jangan. Wa in kana syabban la ya'manu dzalik. Dan jika ada yang seorang itu pemuda yang tidak bisa menjamin keamanan, ia akan demikian. Demikian nggak bisa mengamankan dari tergeraknya syahwat. Jadi menyetubuhi istri. Urihat lahu nisya dimakruhkan akan dianya qublah baginya si syab pemuda. Kenapa? Lima fiha min ta'ridil ibadati lil ifsadi wal mukhatarati biha. Karena yang ada ianya dalamnya qublah dari mendatangkan ibadah bagi rusak. Membuat ibadah kita jadi rusak dengan sebab jima wal mukhatarati biha, dan dari mendatangkan ibadah bagi rusak dan dari berbahaya dengannya qublah ya. Itu namanya bermain di tepi jurang. Khawatir kan? Apalagi pengantin baru misalkan. Jadi yang kedua yang terlarang, nggak haram tapi tergantung orangnya, itu qublah, mengecup. Asalisu al-hijamatu, yang ketiga itu berbekam. Soha telah sohela oleh anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihtajama, eh, berhijam, berbekam dianya Nabi wahwa saim, padahal dianya Nabi itu puasa. Su'ila Anas, ditanyakan akan Anas, akuntum takrahunal hijamata lis-shaim? Tukrihun ya. Akraha yuk ikrah, memaksa, takrahun. Akuntum, apakah kamu itu memakruhkan akan berbekam bagi si saim? Qala, berkata ianya Anas, la illa min ajli dha'fi, tidak kecuali karena lemah. Jadi kalau berbekam menyebabkan lemah hingga menyebabkan jadi harus berbuka puasa, itu baru makruh. Faman adhafat hul hijamatu kurihalahu. Maka barang siapa yang melemahkan akannya oleh berbekam, niscaya kurihalahu dimakruhkan baginya seseorang. Kan berbekam tadi. Idla ya'manu minal fitri, karena tidak aman ia dari berbuka. Au min thiqalil ibadati alaihi, atau dari beratnya ibadah di atasnya seorang. Kalau berbekam menyebabkannya lemah, hukum berbekam makruh. Karena dia tidak aman dari ada kemungkinan nanti harus membatalkan puasa, atau ada kemungkinan dari berat melakukan ibadah di atasnya karena lemah, tadi kekuatannya lemah, banyak darah keluar, akhirnya nggak kuat beribadah. Fayatabarramu biha, maka apa namanya, ya tabaramu, maka mengeluh ia dengan sebabnya berbekam. Berbekam jadi menyebabkan dia berkeluh. Ya tabaramu ini mengeluh atau bosan, nggak kuat ibadah. Fayakrahu ibadat Allah, maka membenci ia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya tabaramu biha, yasamu, bosan ia, yadjaru kan, mengeluh, gak kuat beribadah karena lemah, hilang kekuatan. Ar-Rabi'u, yang keempat, al-kuhlu, bercela. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaimun. Adalah Anas radhiyallahu anhu itu bercela ya padahal beliau itu yang puasa. Waqala al-A'masyu, berkata oleh A'mash, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim. Tidak aku melihat akan seorang pun dari sahabat-sahabat kita memakruhkan ia akan bercela untuk orang yang puasa. Artinya bercela itu enggak makruh di bulan puasa. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayyaktahila shaimu bis sabiri.
Dan adalah Ibrahim itu memeruksahkan ianya bahwa bercelalah oleh orang yang berpuasa dengan sabir. Sabir ini maksudnya di sini satu apa namanya? Pohon yang pahit banget ya. Jadi perasan dari pohon ini digunakan untuk bahan cela. Adalah Ibrahim itu meruksahkan ya bahwa bercelalah oleh orang yang berpuasa sabir dengan sabir. Sabir kita lihat as-sabru usaratu syajarin murrin. Jadi sabir itu perasan dari pohon yang pahit. Nah, sehingga ada yang bilang kata sabar itu diambil dari dimustaq dari kata sabir ini. Karena sabar itu pahit ya. Kita harus bersabar dalam taat, bersabar untuk menghindari maksiat. Itu kan hal yang berat, pahit. Fala farqa bainal kuhlil haddil ladzi yanfadhu ilal hulqumi wa baina ghairi. Maka tidak ada beda antara cela yang tajam ianya cela. Cela alladzi yanfadhu yang tembus dia ke tenggorokan wa baina ghairihi dan antara lainnya cela. Jadi cela boleh di bulan puasa. Mau cela tajam kadang terasa sampai ke tenggorokan atau cela biasa. Ini kita kurang paham cela di Indonesia kan jarang orang makan cela. Wal aula ijtinabuh dan berumlah yang lebih baik itu meninggalkannya bercela khurujan min khilafil ulama karena keluar dari khilaf para ulama. Al-khamisu al-istinsyaku fil wudu. Bermula yang kelima itu istinsyak di dalam wudu. Ini juga dianjurkan untuk dihindari istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qaid bin Sabrah bagi Qaid bin Sabrah. Asbaghil wudu'a sempurnakan olehmu akan wudu wa khallil bainal asabi'i gosok-gosok olehmu di antara jari jemarimu. Wabalik fil istinsyaqi. Kuat olehmu dalam beristinsyak, dalam memasukkan air ke dalam hidung agar hidungmu bersih. Illa antakuna iman kecuali bahwa adalah kamu itu yang puasa. Kalau puasa, jangan mubalaghah dalam istinsyak. Fanaha anil mubalaghati lima fi dzalika minal mukhatarati bil ibadah. Maka melarang ianya Nabi dari kuat istinsyak lima fidzali karena ma yang ada ya pada demikian dari bahaya dengan ibadah. Takut membatalkan puasa kan? Masuk air ke kepala. Karena ma yang ada yang ma pada demikian dari berbahaya dengan ibadah dan wata aridhiha dan mendatangkannya ibadah bagi ifsad, bagi rusak, bagi batal. Wallahu a'lam. Nah, jadi 5 istinsyak. Kita lanjutkan. Al-faslul khamisu fil timasi lailatul qadri. Bermula pasal yang kelima itu pada mencari malam qadar. Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Bermula malam qadar itu malam yang mulia. Faddalahallahu ala alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Melebihkan akannya malam qadar oleh Allah di atas 1000 bulan yang tidak ada padanya 1000 bulan itu malam qadar. Jadi malam qadar itu lebih dari 1000 bulan. Satu malam qadar lebih dari 1000 bulan yang 1000 bulan itu nggak ada malam qadar di dalamnya, luar biasa. Fasumiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Dinamakan akan dianya malam akan malam qadar, adakala karena mulia nilainya, li syarafi qadriha, karena mulia kadarnya, kadar nilai, nilainya malam. Wa uluwi dan karena tinggi kedudukannya malam. Ya, pantas tinggi kan lebih dari 1000 bulan. Wa imma li annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailati. Alasan kedua ada kala, kenapa malam kadar disebut malam kadar? Malam takdir. Jadi malam kadar, kadar pertama berarti malam bernilai, atau malam kadar artinya malam takdir. Ada kala, li'annal arzaka karena rizki-rizki, wal ajala dan ajal-ajal, rizki hamba Allah, rizki makhluk Allah, ajal makhluk Allah, minasanati ila sana dari tahun ke tahun, tuqaddaru ditakdirkan akannya rizki dan ajal, fitil kalailah pada malam itu. Jadi malam kadar disebut malam kadar alasannya ada dua. Ada kala karena mulia, kadar bermakna mulia, syaraf. Ada kala karena kadar bermakna takdir. Pada malam kadar ditakdirkan rezeki dan ajal makhluk Allah sampai tahun depan.
Wa tanazzalul malaikatu waruhu fi tilkal lailati, dan turunlah oleh malaikat dan ruh-ruh. Nah, malaikat, umum malaikat, ruh ini ada yang mengartikan Jibril ya. Turunlah oleh malaikat dan ruh fi tilkal lailati, pada malam itu. Fa yusallimuna 'alal mujtahidin. Maka memberi salam oleh mereka malaikat kepada orang-orang yang rajin, mujtahidin. Mujtahidin di sini mana? Kadza fil asli, dalam kitab asal mujtahidin wala'allaha muharrafah. Barangkali saja itu terjadi tahrif, perubahan anil mutahajjidin. Jadi kata penta'alik di sini ada kemungkinan ini mutahajjidin, bertahajud, yang mendirikan malam. Maka mereka memberi salam kepada orang-orang yang bertahajud di malam itu. Waqtalafal ulama'u hal yusallimuna alaihim min tilqai anfusihim aw yuballighunahumus salama an rabbihim. Ikhtilaflah oleh para ulama. Mana ikhtilaf para ulama, apa makna para malaikat tadi memberi salam kepada orang-orang tahajud atau orang yang rajin? Ikhtilaflah oleh ulama. Apakah mereka malaikat memberi salam kepada mereka hamba Allah min tilqai anfusihim, dari sisi diri mereka? Apakah malaikat memberi salam kepada hamba Allah? Au yuballighunahumus salam, atau mereka menyampaikan oleh mereka malaikat akan mereka hamba Allah akan salam dari Tuhan mereka, atau mereka menyampaikan salam dari Allah atau salam dari diri mereka. Khilaf. Beliau tidak menguatkan jawaban yang benar. Wa inna lailatan ya'ti fihal aidu fiha taslimu rabbil alamin alaihi lajadiratun an takuna khairan min alfi syahr. Sesungguhnya satu malam yang datang padanya malam oleh lebaran. Ini kalau kita baca aidu artinya lebaran. Sesungguhnya malam yang datang padanya malam oleh lebaran. Fiha, yang sabit padanya malam itu taslimu rabbil alamin, memberi salam oleh Tuhan semesta alam kepadanya si hamba. Ini ada kemungkinan aidu ya, atau abdu, nggak tahu nih. Sesungguhnya satu malam yang datang padanya malam kepada si hamba. Nggak cocok. Sesungguhnya satu malam yang datang padanya malam oleh si hamba. Yang padanya malam itu taslimu, memberi salam oleh Tuhan semesta alam kepadanya si hamba. Cocok juga ini abdu. Saya nggak punya kitab lain untuk membandingkannya. Coba nanti saya cek ya. Tapi lebih kepada hamba kalau kita lihat dhamir alaihi. Sungguhnya satu malam yang akan datang padanya malam oleh si hamba. Yang sabit padanya malam itu salam dari Tuhan kepada si hamba, itu khabar inna. Lah jadiratun, itu sungguh layaklah bahwa antakuna ada ianya malam itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pantas kan, karena malam itu Tuhan saja memberi salam kepada hamba lewat malaikat tadi. Layak dia bernilai lebih dari 1.000 bulan yang nggak ada malam qadar padanya. Wabi ayyal tamisahal multamisun, dan layak dengan bahwa mencari akannya malam oleh orang yang mencarinya. Wayat tulubaha, dan mencari juga sama. Mencari akannya malam at-talibun, oleh orang yang mencari. Walidzalika, karena itu iltamasa, mencari akannya malam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ashabih, bersama sahabat-sahabatnya Nabi, wassalihuna min ba'dih, kita atah kepada Rasulullah, dan mencari akannya malam oleh orang-orang yang saleh sesudahnya Nabi. Sesemuanya, semua orang-orang soleh menanti malam qadar. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan, dan dianya malam qadar itu pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Wahia ilal autari akrabu minha ilal isfa'i. Ilal ashfa'i. Dan dianya 10 yang terakhir, atau dianya malam qadar kepada yang ganjil-ganjil itu lebih dekat darinya malam qadar kepada yang genap. Minal wahia ilal autari akrabu minha ilal ashfa'i. Dianya malam qadar kepada ganjil-ganjil itu lebih dekat daripadanya malam qadar kepada yang genap. Dari 10 yang terakhir. Posisi malam qadar, kata para ulama, lebih dekat ke 10 yang terakhir. Cuma di 10 yang terakhir ada ganjil dan genap. Di ganjilnya lebih besar kemungkinan. Wadzahiru anha lailatul hadi wal ashrun. Dan belumlah zahir itu bahwa sungguhnya malam qadar itu malam ke-21. Kenapa? Lianna Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraaha, melihatnya Nabi akannya malam qadar, summa unsiha, kemudian dibuat lupa akan dianya Nabi akannya malam qadar.
Wadakara dan menyebutkan ianya Nabi annahu wasmunya Nabi itu sajadah. Sujud ianya Nabi fi hatiha pada pagi harinya malam qadar, fi ma'in watin dalam air dan tanah. Artinya pada subuh dari malam qadar itu dalam riwayat menyatakan Nabi sujud di lantai yang berair dan bertanah. Karena lantai masjid Nabi kan belum ditembok ketika itu kan. Wasaha annal masjida waqafa lailatal hadi wal ashrin. Dan telah sahihlah riwayat oleh bahwa sungguh masjid Nabi itu wakafa. Arti wakafa meneteskan air ya pada malam 21. Pada malam 21 air menetes di lantai di atap masjid hingga membasahi tanah tempat Nabi bersujud. Waru'iya asarutin dan dilihatkan akan bekas tanah ala jabhati Rasulillah di atas dahinya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anfihi dan di atas hidungnya Nabi. Wa tarajjahat lailata ihda wa ashrin dan menjadi kuat ianya malam qadar lailata ihda pada malam 21. Kenapa? Apa yang bisa menguatkan? Atau turut jihad. Turut jihad juga boleh dikuatkan akan dianya malam qadar lailata ihda wa ashrin. Nah, pada malam 21 bi annahu dengan bahwa sungguhnya Nabi akhbara memberitahukan ya Nabi annal qamara kana lailatahu kasyikki jafna. Dengan bahwa sungguhnya Nabi memberitahukan ya Nabi bahwa sungguh bulan itu ada ya bulan pada malamnya kadar itu seperti syikti, seperti separuh jafnah, seperti separuh piring. Nabi menyatakan tanda-tanda malam kadar itu bulan di malam itu seperti separuh piring. Menjadi kuat ianya malam kadar malam 21 dengan bahwa sungguhnya Nabi itu memberitahukan ya bahwa sungguh bulan itu ada ianya bulan pada malamnya kadar itu kasyikki jafnah seperti separuh piring. Wala yakunul qamaru kasyikki jafnah illa lailatas sabi'i wa lailatal hadi wal ashrin. Dan tidak adalah bulan itu seperti separuh piring kecuali malam 7 dan malam 7 dan malam 1 dan 20. Kecuali malam 27 dan malam 21. Hanya malam 21 27 yang bulan kelihatan seperti separuh piring. Makanya besar kemungkinan malam kadar itu malam 21 hingga 27. Benar nggak seperti itu? Shiki artinya nisfi jafnah kisah. Kisah piringnya. Ya. Berkata oleh Qadhi Ayat, padanya hadis Nabi itu mengisyarahkan kepada bahwasanya malam qadar hanya saja ada ya pada akhir bulan. Karena bulan tidak ada ya seperti demikian, seperti separuh piring ketika terbitnya bulan kecuali pada akhir-akhir bulan. Syarah Muslim. Famin fadilati hadhil laila annaman qamaha. Maka sebahagian dari fadilah ini malam qadar itu, bahwa sungguh orang qama yang berdiri ia, yang mendirikan ia akarnya malam, mendirikan ia akarnya malam, maksudnya sholat di malam itu, atau melakukan ibadah-ibadah yang lain, nggak harus sholat, baca Quran, berdoa. Sebahagian dari fadilah ini malam itu bahwa sungguh orang yang mendirikan ia akannya malam, karena iman, karena percayanya kepada Allah, waktu saban karena mengharapkan pahala, karena ikhlas, ghufiralahu bisa diampuni baginya siman, maka taqaddama akan ma yang dahulu ia dari dosanya siman. Wa dalilu ala ma dzakarnahu qauluhu dan bermula dalil atas apa yang kami sebutkan akannya itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Uritu lailatal qadri diperlihatkan kepadaku akan malam qadar. Summa aikadani ba'du ahli. Kemudian membangunkan akan aku oleh sebahagian keluargaku. Fanun fanusi tuha. Maka aku dibuat lupa akannya malam qadar. Faltamisuha. Maka cari olehmu akannya malam qadar. Fil ashril gawabir pada 10 yang tersisa. Wal gawabiru al bawaki. Gawabir ini baki sisa. Pada 10 yang tersisa dari bulan Ramadan, 10 terakhir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir." Cari olehmu akan malam qadar pada ganjil dari 10 yang terakhir min Ramadana dari Ramadan. Waqala Abu Hurairah berkatalah oleh Abu Hurairah, "Tazakarna lailatal qadri." Kami bermuzakarah, kami menyebutkan akan malam qadar inda Rasulillah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, maka berkata ya Nabi, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mithlu syiqqi jafnah. Bermula siapa di antara kamu itu yang ingat ia ketika terbitlah oleh bulan, padahal dianya bulan itu seperti separuh piring. Nah, ini menunjukkan bahwa lagi-lagi menguatkan kalau malam qadar itu berada di 10 derajat. Wasaha anhu dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh apa sahih fa'il saha, oleh bahwa sungguhnya Nabi itu berkata ianya Nabi, man qama lailatal qadar, barang siapa yang bangun ia pada malam qadar, imanan, barang siapa yang bangun ia atau mendirikan ia malam qadar, imanan karena iman, wahtisaban karena ikhlasnya, ghufira lahu, diampuni bagi dia akan ma yang dahulu ia min dzambihi dari dosanya. Wal mustahabbu man ra'aha ayyuk sira minas sana'i wad du'ai, dan bermula yang sunnah, bermula yang disunnahkan akan siman yang melihat ia akannya malam qadar itu ayyuk sira, bahwa memperbanyak ia dari pujian dan doa. Kalau kita ketemu malam qadar, banyak memuji Allah dan berdoa. Wa ayyakuna aksaru du'ae, dan bahwa adalah kebanyakan doanya itu Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, jadi disunnahkan kebanyakan doa kita di malam qadar itu Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, Maha Dermawan. Tuhibul afwa, Engkau menyukai akan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan olehmu dari kami, dari aku. Fa in iktasara ala sana'i fahuwa afdal, dan jika membatasi ia kepada puji saja, maka dianya puji itu lebih baik. Kalau kita memuji saja enggak berdoa juga boleh. Karena dengan sendirinya dalam puji itu mengandung doa. Nah, dalam puji mengandung doa. Alhamdulillah. Kita memuji Allah itu sebenarnya kita meminta kepada Allah. Sehingga Nabi kalau dipuji terhadap apa yang Nabi pakai, Nabi langsung memberikan kan. Nabi pakai baju misalkan, ada sahabat muji bagus banget nih baju, Nabi langsung kasih. Karena di balik pujian itu mengandung arti meminta. Kita muji ini cakep banget nih sandal. Itu berarti kita semacam suka kepada sandal itu. Dan jika membatasi ya seorang kepada sanjungan, maka dianya sanjungan atau pujian itu lebih baik. Kenapa? Lima ruya, karena ma yang diriwayatkan akan dianya ma darinya Nabi alaihi salatu wasallam. Annahu qala, bahwa sungguh Nabi itu berkata ya. Qala Allah azza wa jalla, berkata oleh Allah azza wa jalla, man syaghalahu dzikri. Barang siapa yang menyibukkan akan dia oleh mengingatku an mas'alati, dari meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sailin, nisi aku berikan kepadanya akan yang lebih utama dari yang aku berikan akan orang yang meminta. Kita sibuk berzikir mengingat Allah sehingga tidak meminta. Allah akan memberikan lebih dari apa yang Allah berikan kepada orang yang meminta-minta. Seperti tadi. Karena di balik pujian itu sebenarnya mengandung permintaan. Waqala Umayyatu, berkata oleh Umayyah, "A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka." Akankah aku menyebut akan hajatku atau sungguh mencukupi akanku oleh malunya engkau? Ketika aku memujimu, sebenarnya aku tidak perlu menyebutkan kebutuhanku kepadamu. Cukup kepadaku oleh malu. Ketika aku memujimu dengan sendirinya, kamu paham sebenarnya. Akankah aku menyebutkan akan hajatku atau sungguh mencukupi akan aku oleh malumu? Inna syaimatakal haya. Sesungguhnya sifatmu itu malu. Idza asna alaikal mar'u yauman. Apabila memuji kepadamu oleh seseorang pada suatu hari, kafahu, bisa mencukupi akannya, minta arudihi, dari menyebutnya seorang, menyebut hajatnya, as-sana'u, mencukupi akannya dari menyebutnya seorang oleh sanjungan. Ketika seseorang memujimu, pujian itu sudah cukup sehingga dia tidak perlu lagi menyebutkan hajatmu. Artinya zaman dulu para raja kalau dipuji itu dengan sendirinya raja langsung mengambil sekantong dirham atau dinar diberikan kepada orang yang memujinya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, walil marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.